Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Nabi Allah Ayyub ini kita belajar bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun cobaan yang kita lalui, sebesar apapun penderitaan yang kita alami, bahwa ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan atas kesabaran kita. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan atas apa yang kita kehilangan daripadanya. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bayar atas segala penderitaan yang kita alami. Dalam firman-Nya yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sad ayat 43 dan 44, wa wahabna lahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami hadiahkan kepada Nabi Allah Ayyub atas kesabarannya, atas daya tahannya, atas usahanya menghadapi beratnya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kehilangan anak, kehilangan harta, dijauhi orang-orang sekitar. Bagaimana tidak berat ujian yang dialami oleh Nabi Allah Ayyub, tapi ujian itu dibayar, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ayyub karena bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran Nabi Allah Ayyub, wa dzikra liulil albab, dan juga pelajaran bagi mereka yang senantiasa berpikir, bagi kita semua yang mempelajari kisahnya, bahwa setiap ujian yang kita lalui, seberat apapun, sebesar apapun, sesakit apapun, pasti akan dibayar dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia atau nanti di akhirat saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang abadi, yang kenikmatannya akan kita nikmati selama-lamanya tanpa ada cacat satupun. Wa khudh biyadika dirsan fadrib bihi wala tahnas. Kemudian Nabi Allah Ayyub diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan janjinya, karena pada saat ujian yang dia hadapi begitu berat, dia sempat bersumpah untuk memukul istrinya. Sumpahnya itu ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sayang kepada istri Nabi Allah Ayyub agar sumpah itu terlaksana, namun dengan dalam bentuk yang lembut. Dengan apa? Dengan mengumpulkan rerumputan yang diikat menjadi satu, kemudian dipukulkan kepada istri Nabi Allah Ayyub dengan pukulan yang tidak menyakitkan sama sekali. Perintah ini Allah perintahkan karena Allah nggak pengen ada kekasihnya melanggar janjinya. Karena Nabi Allah Ayyub sempat berjanji akan memukul istrinya, tapi Allah juga sayang sama istri Nabi Allah Ayyub, istri yang menemani penderitaan, yang menguatkan Nabi Ayyub menghadapi masa-masa sulit Nabi Ayyub alaihi salam. Fadrib bihi wala tahnas. Jangan pernah kamu melanggar perintah, melanggar sumpahmu, melanggar janjimu. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Allah Ayyub merupakan seseorang yang sabar. Kita sama-sama pernah bahas bahwa sabar adalah sabar dalam menjalani perintah Allah dan sabar untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menjalani kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ayyub dalam ujian yang besarnya berhasil membuktikan kesabarannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun ujian, dia tetap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba yaitu Nabi Allah Ayyub dengan kesabarannya, sesungguhnya dia adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan datang langsung dari Allah, pengangkatan derajat Nabi Ayyub alaihi salam dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta yang menciptakan kita semua. Wallahu a'lam bishawab.